Oke, Bapak Ibu, untuk memulai acara pada kesempatan malam hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati beliau narasumber kita Bapak Eko Setiawan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pula seluruh rekan-rekan peserta webinar Komunitas Sekolah Inklusi Merdeka yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga kita masih dapat belajar di tengah-tengah kesibukan kita, selepas kegiatan aktivitas kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar di sekolah kita masing-masing. Dan di sini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar menimba ilmu bersama dengan narasumber hebat kita, beliau Bapak Eko Setiawan, yang karyanya sudah bisa nanti kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga nanti ada beberapa hal yang bisa kita eh, petik dan bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Yang kedua, salawat salam tak lupa juga kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi terakhir dan semoga kita diberi kesempatan untuk menjalani setiap sunnah dan teladan yang beliau tinggalkan untuk kita. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya di sini sebagai moderator untuk membacakan kesepakatan webinar Komunitas Belajar Sekolah Inklusi Merdeka pada malam hari ini. Yang pertama, untuk webinar yang kita laksanakan adalah sebuah webinar yang dihiasi dengan sangat kolaboratif dan saling menghargai serta akademis. Yang kedua, susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyampaian teknis tata cara pengisian daftar dir dan penggunaan sertifikat. Yang kedua adalah pembukaan. Yang ketiga adalah mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Yang adalah yang berikutnya adalah materi, tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu pembacaan tata cara pengisian daftar diri dan penggunaan sertifikat. Yang pertama, daftar diri nanti Bapak Ibu akan dapati ketika sesi tanya jawab berlangsung. Jadi silakan fokus untuk menyimak, mendengarkan, dan kemudian nanti bisa bertanya dengan narasumber untuk materi ataupun untuk sharing yang nanti Bapak Ibu bisa laksanakan. Kemudian daftar hati nanti akan kita tutup setelah acara selesai, dan kemudian Bapak Ibu nanti silakan mengecek eh, kehadiran pada SID yang kami sediakan, SID web coursing, dan penyimpan nama dan instansi. Dan jika ada kesalahan penulisan, itu adalah tanggung jawab peserta secara penuh. Komunitas belajar tidak lagi menerima susulan pengisian daftar hadir dengan alasan apapun. Dan yang kedua, sertifikat nanti dapat Bapak Ibu unduh setelah acara dimulai. Dan nanti rekaman akan kami tautkan maksimal 3 hari setelah webinar selesai. Demikian Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi menjadikan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini benar-benar nanti mendapatkan kemudahan dan kemudian dinilai sebagai sebuah upaya menuntut ilmu yang sudah berpahala bagi kita. Baik, yang kedua adalah kita sama-sama mendengarkan, mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan untuk menyimak dengan seksama dan menyimak dengan penuh hikmat. Semoga bisa meningkatkan cinta tanah air kita dan nasionalisme kita. Izin untuk memutar lagu Indonesia Raya.
Ya, baik, demikian tadi pemutaran lagu Indonesia Raya. Semoga nanti bisa menjadikan kita menjadi lebih bersemangat lagi dalam mengikuti webinar ini, mendengarkan materi yang luar biasa dari Pak Eko Setiawan. Sedikit informasi aja nih. Jadi, Pak Eko ini sudah lama sekali kita inden karena memang jadwal beliau yang padat dan kemudian benturan-benturan kegiatan juga yang banyak terjadi. Akhirnya reschedule mungkin hampir 3 kali ini. Tapi alhamdulillah beliau dengan kerelaan hati, dengan penuh keikhlasan juga meluangkan waktunya untuk belajar bersama dengan kita bersama di sini. Bapak Ibu kami juga izin untuk mematikan chat di kolom di bawah karena memang kadang-kadang kalau diaktifkan itu ada beberapa yang informasi yang kurang bertanggung jawab sok menyebarkan link. Jadi kami matikan, nanti hanya admin yang bisa menge-share nanti untuk menge-share daftar hadir dan informasi lainnya. Untuk selanjutnya langsung saja kita berikan kesempatan kepada beliau Pak Eko Setiawan untuk memaparkan sekitar 60 menit, nanti disambung 30 menit dengan tanya jawab. Kepada beliau narasumber Pak Eko Setiawan, waktu dan tempat Cek, kami cek. persilakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali Pak Eko. Oke, izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan juga kelonggaran waktu untuk bersama-sama menuntut ilmu, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya. Tak lupa salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di amal akhir nanti. Bapak Ibu guru yang hebat, terutama GPK dan juga para pendidik di sekolah inklusi dimanapun berada. Suatu kehormatan buat kami, terutama saya, bisa mewakili teman-teman yang lainnya menyampaikan pengalaman-pengalaman yang selama ini kita rasakan sebagai guru pendidik inklusinya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di berbagi praktik baik ini, judul yang saya sampaikan ini adalah meningkatkan kemampuan motorik anak berkebutuhan khusus dengan kreasi anyaman karakter. Sedikit mengenal profil dari saya untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan. Saya seorang guru pendamping khusus di Sekolah Menengah Al-Firdaus Sukoharjo. Di sana juga saya diberi amanah untuk mengajar life skill desain grafis, yang kemudian bisa membawa saya 2 kali memberikan keberuntungan. Yang pertama di finalis guru inspiratif tahun 2021, alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi sampai ke Jakarta. Terus yang kedua tahun kemarin bisa ikut juga, alhamdulillah lolos finalis guru inovatif di tahun 2023. Nah, suatu pengalaman yang luar biasa sekali bisa bertemu dengan Bapak guru sekalian yang hebat. Tanpa adanya ajang ini, belum tentu saya bisa berdiri di sini memberikan sedikit sharing pengalaman kepada Bapak Ibu semuanya. Pastinya Bapak Ibu guru sekalian juga sudah sangat luar biasa gitu, punya pengalaman dan sebagainya. Ini sedikit berbagi pengalaman dari saya. Semoga nantinya bisa memberikan inspiratif gitu, ke teman-teman pengajar yang lain.
nah ini ada sedikit profil dari sekolah kami. Sekolah kami yaitu SMP Al Firdaus Sukoharjo. Nah, tempatnya, lokasinya yaitu dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, di belakang situ. Nanti kalau ada teman-teman yang ke Solo, nah bisa singgah ke tempat kami. Kalau di sekolahan kami sedikit ini memberikan informasi atau gambaran sepintas. Di tempat kami itu ada 20 orang guru GPK dan juga ada 36 anak dengan berkebutuhan khusus. Masing-masing dari kami itu biasanya bisa mengampu 2 bahkan 1 tergantung dari kebutuhan si anak. Nah, memang kalau di sekolahan kami itu tidak semuanya dari PLB, nggih. Memang kita itu dari lintas jurusan, kita dari berbagai jurusan bisa diterima sebagai GPK itu dengan nanti ada pelatihan-pelatihan secara bertahap. Jadi di setiap 1 semester ini Sama nanti nih, ada pelatihan-pelatihan yang nantinya akan menunjang kita dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk di sekolah kami ada beberapa life skill yang kita ajarkan kepada anak-anak. Nantinya diharapkan life skill ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Yaitu yang pertama ada life skill memasak, kewirausahaan, pertanian, seni rupa, juga desain grafis. Yang terakhir ada handicraft. Nah, di sini saya diamanahi mengampu life skill desain grafis yang nantinya akan dijadikan bahan atau produk dari webinar kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika disebutkan atau ditanya tentang anyaman, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu guru sekalian? Nah, kurang lebih kalau kita ditanya tentang anyaman, nah pasti kita akan menyebutkan anyaman yang dari bambu atau bahkan dari kertas. Nah, produk dari anyaman bisa berwujud kipas seperti ini, motifnya juga seperti itu, sering kita jumpai. Nah, itu ada kipas yang di desa-desa itu biasanya. Nah, kemudian ada keranjang gitu. Nah, nah di sini Bapak Ibu Guru, dari kearifan lokal ini, mungkin anak-anak kita sekarang sudah sangat jarang ya menjumpai anyaman-anyaman seperti ini. Mungkin mereka juga tidak begitu tertarik dengan ini. Buat apa? Kipas manual juga capek. Nah, sudah ada kipas angin. Nah, untuk keranjang ada yang lebih modern lagi, tote bag dan sebagainya. Makanya dari itu di sini kita akan sedikit mengenalkan kepada anak-anak apa sih anyaman itu, bagaimana sih kita biar tertarik dengan anyaman. Nah, kita akan lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan atau tentang anyaman tadi, izinkan saya memutarkan video nih. Ini tentang praktik baik yang telah kami lakukan. Soalnya belum keluar Pak Eko. saya seorang guru betul-betul paham pada kegiatan ini kita akan simulasikan proses pembelajaran bersifat terhadap anak berkebutuhan khusus. Juga meningkatkan kemampuan motorik anak berkebutuhan khusus dengan kreasi anyaman karakter. Selamat menonton, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, coba, coba. Iya. Sampai ke Mas Amri.
Nggih, terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu eh, hasil praktik baik kami. Ya, alhamdulillah kita mencoba memvisualisasikan, kita bikin seperti ada narasinya sehingga ada jalan ceritanya. Nah, jadi tidak hanya sekedar kita memberikan pembelajaran kepada anak, tapi kita juga dikasih suguhan cerita agar anak juga belajar untuk sedikit acting ya di depan kamera. Nah, agar nantinya uh, suatu saat misalkan mereka diminta untuk membuat sebuah video atau karya yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka, mereka sudah terbiasa dengan kayak gitu. Ya. Tujuan dari pembuatan karya ini yaitu kurang lain diantaranya mengenalkan kerajinan lokal anyaman kepada anak dengan motif karakter lucu agar anak lebih tertarik dan mampu meningkatkan kemampuan motorik pada anak. Gih, kita ambil anyaman itu karena memang anyaman ini kan sudah sedikit melupakan, gih. Jadi kita mengenalkan kembali bahwa anyaman ini bisa kita kemas dengan sesuatu yang menarik loh. Ya, Kalau terbagus. kita berpikir kreatif, inovatif, sesuai dengan ini apa namanya kesukaan mereka. Nah, kita bikin sebuah karakter-karakter itu gunanya apa? Untuk menarik perhatian mereka. Saya suka karakter ini, jadi saya pengen bikin ini nantinya bisa saya pajang di rumah atau di kelas. Nah, nanti orang tua pasti senang dan sebagainya. Nah, sedikit memberikan sebuah apa ya tagline. Tidak hanya metode pembelajaran saja yang perlu kita kembangkan ya seorang guru pendidik, tetapi juga menggunakan media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya pasti sudah menerapkan eh, banyak metode pembelajaran, pendekatan kepada anak dan sebagainya. Bahkan jika media-medianya yang sekarang ini tidak kalah menarik ya, tapi tidak ada salahnya kita menggunakan media-media yang kearifan lokal. Kita kenalkan lagi kepada anak bahwa ini ada loh, meskipun ini tidak modern, tetapi kita bisa mengemasnya menjadi sesuatu yang modern dan menarik. Nah, untuk proses pembuatannya seperti yang ada di video tadi, itu awalnya kita memberikan ini, apa namanya bentuk pola-pola. Pola-polanya itu sesuai dengan kesukaan mereka. Nah, alat dan bahan yang perlu disiapkan kalau Bapak Ibu guru ingin membuat karya yang serupa seperti ini.
pastinya adalah anyaman kertas. Nah, seperti yang ada di gambar ini, kalau kita tempo dulu ya, dulu itu kalau saya waktu SD dan sebagainya, mungkin anyaman itu masih motong secara manual, digaris, dipotong, nah digunting, bahkan ya bisa dibilang kalau motoriknya kurang bagus pasti guntingnya nggak lurus dan sebagainya. Nah, kalau untuk di zaman sekarang itu kan sudah dimudahkan ya. Kertas anyaman itu juga sudah dipotong, sudah dikemas sedemikian warna-warni dan sebagainya, sehingga ini memudahkan anak-anak kita untuk lebih tinggal mengkreasikan lagi, tidak perlu repot-repot motong lagi dan sebagainya. Nah, ada gunting, lem atau alat perekat lainnya dan tusuk sate. Nah, tusuk satenya ini nanti untuk apa? Nah, ini nanti tusuk satenya digunakan untuk membantu dalam masukkan anyaman ke ya, lubang-lubang anyaman sesuai dengan pola. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu menganyam sesuai pola. Nah, pastinya anak-anak kita itu juga ada kendala, ya. Kita berkolaborasi dengan guru pendamping lainnya, ya mengarahkan anak-anaknya lah. Kita pastinya tidak semua anak itu pasti bisa, tapi kalau pelan-pelan dituntun dan sebagainya, pasti mereka bisa. Ya. Awalnya mungkin kesulitan, karena memang polanya kan juga tidak apa ya, tidak ya berbeda-beda itu kan, ada yang ada huruf, terus ada nanti ada bentuk gambar dan sebagainya. Nah, itu terkadang juga menyulitkan anak. Tetapi kita berikan sebuah karakter yang lucu itu agar kesulitan itu bisa dirubah menjadi semangat untuk mereka. Saya senang karakter ini, jadi saya ingin bisa bikin ini. Nah, dan kemudian kalau sudah selesai bikin polanya itu, nah nantinya pasti akan kita rekatkan belakangnya dengan lem agar tidak lepas. Oke. Ini mungkin tidak bisa sekali percobaan terus jadi, belum tentu ya. Kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi kita bisa sesuaikan pola yang ini sedikit lebih mudah, ini agak rumit untuk anak yang berkemampuannya lebih tinggi. Jadi kita kasih yang agak rumit. Nah, nantinya kalau mereka sudah bisa membuat yang percobaan ini, nah mereka harapannya mereka bisa membuat dengan kreasi mereka sendiri. Nah, dengan kita berikan pelatihan kayak gini, mereka tertarik dan oh saya pengen membuat ini. Nah, nantinya mereka muncul rasa ingin tahu dan penasaran. Jadi sehingga mereka bisa mencoba sendiri dengan kreasi dan karakter favorit mereka. Nah, nah, ini ada sedikit yang telah kita buat ya, karakter ini mungkin Bapak Ibu uh, bingung apa ini, ya karakter apa ini? Mungkin sebagian dari kita nggak tahu nih. Anak-anak tapi ternyata karakter-karakter seperti ini lebih familiar di mereka karena karakter-karakter ini lucu, imut, menggemaskan mungkin ya. Ini adalah Pikachu ya, Pokemon. Nah, kita juga survei ke anak bahwa mereka itu karakter favoritnya apa. Nah, biar kita tahu agar yang kita karakter yang kita kasihkan ke anak itu juga tidak jauh dari kesukaan mereka. Nah, ini ada gambar yang lucu juga itu kucing. Ada kita kasih tulisan kucing. Nah, ini ada karakter panda ya. Nah, banyak ini hewan-hewan yang menggemaskan seperti ini. Nah, nantinya mereka bisa membuat pola yang serupa dengan kreasi mereka sendiri-sendiri. Ini owl ya, burung hantu. Nah, ini ada kelinci ya. Ini ada marmut ini ya, hamtaro atau marmut ya. Nah, ini karakter yang lucu juga ya, monyet ya. Nah, ini mungkin kita agak susah nih, tapi memang ini
sebenarnya Angry Bird ya, mungkin agak kurang jelas dan sebagainya. Tapi memang ini menggunakan seperti metode pixel art. Jadi kita menggunakan titik-titik-titik yang nantinya bisa membuat pola yang menyerupai karakter. Nah, jadi memang sedikit rumit, tapi insya Allah yang rumit kalau kita udah terbiasa, insya Allah bisa ya. Nah, ini Among Us ya. Nah, untuk anak-anak tempo kemarin di tahun-tahun kemarin itu kan memang seneng main game-game kayak gini, Minecraft, terus Among Us kayak gini. Jadi kita juga sesuaikan dengan eh, hobi atau kesenangan mereka. Nah, inilah hasilnya karya dari anak-anak. Nah, tadi, nah, nah kurang lebihnya seperti itu, ya. Nah, mungkin itu saja berbagi praktik baik yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Pastinya Bapak Ibu guru juga lebih ini ya, lebih juga tidak kalah kreatifnya. Kita juga hanya sedikit mengkreasikan ya, mencari sebuah inovasi yang mana kedepannya ya untuk menginspirasi anak-anak agar lebih wawasannya lebih tergali lagi, lebih berpikir kreatif lagi depannya agar mereka juga setelah lulus juga bisa bersaing dengan yang lain. Gitu nggih. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Setiawan, luar biasa sekali, kreatif sekali. Kita berikan aplaus dulu pada narasumber kita, Pak Eko Setiawan yang sudah memberikan waktu dan membagikan pengalamannya. Yang sedikit, sebelum nanti kita sih tanya jawab nih Pak Eko, yang sedikit agak menarik tadi di video itu, kalau tidak salah, Pak Eko itu pakai Corel ya untuk kayak istilahnya ngeblend dari gambar yang awal kemudian dibuat pixel-pixelnya agak besar seukuran nyaman itu kalau nggak salah itu pakai Corel ya. Iya, Pertanyaan pertama itu mungkin nanti bisa didemonstrasikan, mungkin ngambil gambar dari YouTube, dari Google, kemudian tolong didemonstrasikan bagaimana prosesnya, yang simpel saja. Kemudian pertanyaan kedua itu mungkin ada cara yang mungkin lebih familiar mungkin menggunakan Canva. Nah, mungkin nanti bisa dieksplor sebelum nanti kita beri kesempatan untuk yang lain untuk bertanya. Eh, Mohon Pak Eko untuk bisa menjelaskan terlebih dahulu. Monggo Pak Eko. siap. Iya, kalau yang itu memang kita menggunakan Corel, nggih. Nah, itu memang 2 tahun atau tahun yang lalu itu saya masih ini, nggih. Corel tuh. Saya masuk pengen pakai Canva itu kok masih idealis banget. Saya itu orang Corel. Tapi ternyata, nah setelah tahu Canva, Corel itu tersingkirkan ya. Karena apa? Di Canva ini kan memang serba mudah gitu Bapak Ibu sekalian. Kita pengen apa gitu, udah ada template-nya. Karakter-karakter apa sudah ada. Gitu. Tapi nggak apa-apa, beberapa desain atau kita perlukan itu Corel ya, Canva juga nggak bisa. Oke, sedikit saya coba demonstrasikan ya. Bentar, semoga nggak lemot nih laptopnya ya. Oke, ini proses videonya. Oh, hmm. Oke, karena itu udah 1 tahun yang lalu, pastinya udah ketumpuk-tumpuk. Nah, itu sebenarnya bisa ini ya, apa namanya? Kita sesuaikan dengan anyamannya. Misalnya dalam anyaman itu ada berapa baris, dan sebagainya. Nah, kita Masih bisa bikin tampilannya masih di Canva ini.
Oh, masih di Canva ya. Oh, oke, 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 Ini belum sebentar. gitu kayaknya. Nanti kalau siap saya share screen lagi ya. Ini saya nyari Oh, ini proses ya. nyari filenya dulu biar nggak terlalu lama. Ada agak dalam ini karena sudah beberapa tahun ya. Ya, bentar. Ini udah kelihatan belum ini yang di Corelnya nih? Belum, Oh, Pak. masih Di proses. Canva ini. Masih di presentasinya tadi. Hmm. Belum nampak Corelnya atau? Belum, Bapak. Masih di presentasi yang terakhir tadi. Thank you. Oh, oke. Ya. Sekarang sudah ya ini ya. Ya, sudah di Corel. Nah, ini saya saking lamanya nggak buka Corel, ada beberapa Corel yang kadang juga bukan. Oke, untuk prosesnya sedikit berikan simulasi. Oke. Kalau itu kan saya juga sudah agak lupa ya. Nah, nah biasanya kita akan menggunakan kemarin ya saya menggunakan kotak-kotak ini tinggal disesuaikan dengan baris dan kolom dari anyaman itu. Wait, agak susah kalau nggak pakai mouse. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Itu ini saya nggak begitu pakai mouse jadinya agak kaku. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita buat kotak-kotak dulu disesuaikan dengan kolom dan baris yang ada pada anyaman. Oke. Kemudian terus kita pakai ya, Smart View Tool aja. Karena ini misalnya membuat hati gitu aja ya yang lebih gampang ya atau bikin tulisan aja lah, bikin tulisan. Misalnya nama saya aja lah. Nah, biar lebih gampang. Nah, kita bikin yang simple-simple aja nggak apa-apa gitu. Don't have the tricks. Nah, They're kurang right up lebihnya your seperti sleeve. ini. These waters I'm trying to think. What you drink? Nah, ini kan juga sederhana. Misalnya mereka ingin membuat sebuah nama atau membuat apa. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Mungkin itu untuk Pak Yusron untuk simulasi di ini untuk membuat karakter. Mungkin teman-teman nanti juga bisa ngambil yang dari Google terus ditempelkan di sini terus sedikit diciplak dan dimodifikasi. Itu Kalau dengan mungkin Canva sudah pernah nah, mencoba, Pak Eko? ya. Kalau dengan Canva sudah pernah mencoba, mungkin ada cara yang lebih praktis kan sekarang guru-guru sudah banyak yang familiar dengan Canva gitu ya. Mungkin kan ada cara yang lebih praktis karena untuk guru-guru sekolah dasar, guru-guru TK mungkin ini sangat bermanfaat bagaimana buat anyaman yang menarik untuk peserta didik mereka. Kalau untuk di Canva, gih, saya sebenarnya pengguna Canva ya baru 1 tahun ini. Gih. Jadi masih sedikit kaku sebenarnya. Tapi setelah tahu ini, ya itu
Jadi malas pakai Corel. Iya. Sedikit mungkin langkah-langkahnya juga sama ya. Kita gunakan apa namanya eh, shape kotak atau apa gitu. Nah, nanti kita sesuaikan kolom dan barisnya dengan anyamannya tadi. Anyaman itu 19 kesananya dan juga berapa gitu. Nah, mungkin kita juga bisa pakai ini aja, oke? Kotak-kotak disesuaikan aja ukurannya. Nah, mungkin ini. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Nah, ini mungkin bisa di apa namanya diputih dulu biar nggak bingung. Nah, kalau masih kaku, mohon maaf ya, saya juga masih tahap pemula banget untuk ini tuh. Nah, setelah saya tahu ini juga Canva ini, nah ini kan sangat mudah. Ya, pasti untuk kalau untuk di Canva ini kan enaknya apa nih? Bisa kita akses melalui PC juga nantinya juga di HP juga langsung terintegrasi gitu. Jadi enaknya tuh di situ. Jadi kita misalnya ngedit belum selesai nih, kita bisa edit di PC kita. Itu kan juga enak sekali gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya kayak gini. Nah, tinggal ini kita kasih warna misalnya yang seperti yang tadi itu kan, ya. Nah, misalnya inisial tadi saya, ya. Nah, itu kan, saya juga, oh, saya juga masih takut ternyata. Wait, hmm. Nah, oke, kurang lebihnya seperti ini, ya. Nah, teman-teman bisa nyoba dengan pastinya lebih jago lah ya. Nah, saya masih sedikit pemula, jadi ya dasar-dasar dulu. Tapi setelah ada Canva itu memang kita benar sangat dipermudah nih pekerjaan kita. Mungkin yang dulunya pakai Corel bisa berhari-hari, sekarang tinggal pakai template yang ada di Canva itu mungkin ya hitungan menit udah selesai ya. Sangat mempermudah kita sekali. Apalagi ada akun belajar ID itu juga fitur-fiturnya lebih lengkap ya. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Itu versi saya, nggih. Mungkin Bapak Ibu juga punya cara tersendiri yang lebih praktis mungkin. Wah, itu Pak Eko terlalu lama itu atau pakai cara yang lama. Nah, saya ada cara, nah itu monggo, nggih. Mungkin itu Pak Yusron sedikit simulasi saya di Corel dan juga versi Canva, nggih. Ya, terima kasih atas demonstrasi yang telah diberikan oleh Pak Eko, luar biasa sekali. Saya juga dulu pengguna ketika aplikasi tersebut jadi terngiang-ngiang dulu kunci-kunci yang harus dihafalkan. Itu sebetulnya banyak sekali yang dihafalkan, tapi dengan Corel itu kayaknya nggak perlu ngapalin kunci, itu udah langsung bisa pakai logika saja langsung ketahuan, oh harus segini segini gitu. Jadi luar biasa sekali. Eh, Semoga langganan kita ya, langganan di Belajar ID ini dengan aplikasi Canva dan kuisisnya masih terus belajar ke depan karena ini sangat membantu Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu guru lain, pada para peserta webinar yang hadir pada kesempatan hari ini untuk bertanya ataupun untuk berbagi pengalaman mereka. Mungkin juga Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan anyaman ataupun kerajinan tangan yang lain yang ingin berbagi dengan Pak Eko sebagai seorang guru yang khusus di satuan pendidikannya, silahkan.
Di awal tadi Pak Eko menyampaikan, saya sangat terkejut ketika guru inklusinya sangat banyak sekali. Itu berarti saya malah membayangkan ini sekolah khusus untuk mereka yang PDPK gitu Pak Eko ya. Jadi untuk yang reguler itu malah lebih sedikit jumlah pesertanya atau malah semuanya PDPK Pak Eko. Kalau di sekolah kami itu memang ini sih regulernya lebih banyak. Kita kan memang inklusi nih, jadi anak-anak yang ABK itu berbaur dengan yang reguler, sehingga mereka harapannya ya yang reguler ini bisa memotivasi yang ABK ini untuk lebih belajarnya lebih serius lagi, lebih giat lagi lah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu silakan bisa yang ingin bertanya, yang ingin langsung berdiskusi dengan Pak Eko bisa raise hand, kemudian bisa nanti menyampaikan pertanyaannya. Kalau diperkenankan ataupun kalau bersedia bisa juga open cam supaya nanti bisa lebih interaktif. Monggo yang sudah ingin bertanya ada Pak Suyono. Ada Bapak Ibu lain yang sudah siap dengan pertanyaan ataupun tanggapannya bisa raise hand terlebih dahulu biar kami mudah untuk menanggapi ataupun mengidentifikasi. Silakan. Ada Ibu Haryani Haidin yang sudah. Oh Bapak, maaf, Bapak Haria Haidin. Silakan untuk Pak Haria bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Eko. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator atas waktu yang diberikan dan kesempatan kepada saya. Oke, Pak Eko, salam kenal kembali ya. Jadi Ya, kebetulan Pak Eko ini satu teman di kelompok inklusif kemarin ya, Pak Eko ya. Nah, Pak Eko, ini keren luar biasa Pak ya Bapak paparkan terkait PDBK ya, sama kita sama-sama GPK ya. Ya, walaupun memang saat ini status saya sebagai kepala sekolah, Pak Eko. Tetapi saya jujur eh, masih terus menangani sampai dini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus sekolah. Nah, kebetulan di sekolah kita itu ya ada sebenarnya kalau secara ini ada dua ya yang memang eh, disabilitasnya. Nah, cuman yang lainnya untuk hambatan belajar itu banyak yang kita deteksi. Nah, saya saat ini punya program Pak Eko. Nah, ini mohon tips Pak Eko ya. Nah, untuk punya program bagaimana saya mengintegrasikan ya kepada anak-anak itu kearifan lokal. Nah, ini halnya sama idenya saya lihat. Nah, cuman saya mengintegrasikan kearifan lokal itu ya melalui media eh, Canva ya salah satunya untuk memproses karena yang memproses pembelajaran kepada anak-anak. Nah, saya apakah Pak Eko ya untuk hasil ini galerinya itu apakah itu disimpan di dalam platform digital atau eh, di dibuat oleh ditempatkan di satu ruangan gitu. Nah, terus eh yang selanjutnya gimana sih kira-kira ya memang ya untuk anak berkebutuhan khusus ini memang kita eh ya kalau kita yang pertama dengan keikhlasan susah kita menyatu ke mereka gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih punya rekan-rekan sejawat nih, gimana Bapak Eko punya pengalaman terkait dengan rekan sejawatnya untuk bagaimana bisa berkolaborasi. Itu aja Pak Eko. Terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih pada Pak Haria, eh, termasuk pegiat inklusi juga yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, semoga terus bisa berkolaborasi. Nah, ini sebagai kepala sekolah mungkin punya banyak PR yang lebih daripada GPK lain ya, karena bukan hanya harus menangani PDBK tersebut, tapi juga bagaimana memahamkan dan kemudian
menumbuhkan rasa kepedulian guru-guru lain yang memang harusnya memang ikut merangkul, ikut juga mengurusi PDPK di sekolah kita masing-masing. Monggo Pak Eko bisa ditanggapi. Nggih, terima kasih Pak Haria atas pertanyaannya. Nggih, kalau untuk mengintegrasi kearifan lokal tadi, nggih, mungkin anak-anak bisa kita bawa ke suatu tempat atau pengrajin gitu ya. Gitu ini kalau untuk yang mengenalkan atau biar anak-anak itu tahu oh kearifan lokal dan sebagainya di sekitar mungkin ada kearifan lokal apa entah membatik atau membuat gerabah dan sebagainya itu mungkin bisa anak-anak diajak ke situ agar nantinya mereka itu oh tahu langsung proses pembuatannya, terus kemudian setelah jadi itu diapakan. Nah, setelah udah jadi produk itu apakah dipasarkan atau hanya dibagai panjangan saja. Nah, itu kalau anak-anak bisa diajak terjun ke suatu tempat yang pengrajin langsung. Nah, itu anak-anak jadi lebih eh, tahu atau mengenal. Biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu kan daya ingatnya kuat nih. Kalau kita ajak ke praktek. Nah, kalau secara teori itu memang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang menangkapnya mungkin agak lambat ya. Tapi kalau mereka itu diajak langsung praktek atau bersinggungan dengan misalnya materi sekolahan itu tentang membatik atau menggambar sebuah ukiran atau apa. Nah, ini bisa dicoba diajak ke tempat ya pengukir atau pengrajin. Nah, anak-anak itu akan lebih eh, bisa berinteraksi dan pasti tertarik dengan bapak yang pengrajinnya. Mereka akan melatih berinteraksi dengan orang lain di sekitar dan sebagainya. Nah, kemudian memori inilah yang mereka itu biasanya akan tahan lama di pikiran mereka. Oh, bahwa oh dulu saya pernah belajar atau pernah diajak Pak Guru ke suatu tempat, yaitu ke sana. Nah, itu prosesnya seperti ini loh, pembikinnya kayak gini loh. Setelah jadi produk ini bisa dijual dan nantinya bisa menghasilkan, nah, pundi-pundi uang dan sebagainya. Nah, jadi belajar sambil apa ini, hmm, praktek langsung ke narasumbernya dan sebagainya itu insya Allah bisa sedikit lebih efektif kepada anak-anak kita tadi. Mungkin seperti itu, semoga bisa menjawab nih Pak Haria nggih. Oke, makasih Pak Eko. Sama-sama. Monggo mungkin ada pertanyaan lain. Ya, kami persilakan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya ataupun ingin berinteraksi langsung dengan beliau Pak Eko Setiawan, kami persilakan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Pak Eko mungkin juga bisa dijelaskan, bisa diberikan pengetahuan juga, karena ini juga PR ataupun keresahan saya juga pribadi, Pak Eko. Bagaimana ini menumbuhkan rasa kepedulian guru-guru lain terhadap PDPK, karena kebanyakan ketika memang ada GPK, ada guru khusus lah itu urusannya dia. Kalau nggak ada ya minimal itu serahkan saja ke guru BK seperti itu. Mungkin kan seperti itu. Kebanyakan yang guru-guru lain maunya ngurus-ngurusi yang reguler saja. Apalagi kalau di sekolah-sekolah negeri mungkin eh, apa namanya banyak terjadi hal seperti itu. Mungkin Pak Eko bisa jelaskan menurut sudut pandang atau pengalaman jenengan. Silahkan Pak Eko. Masih mute Pak Eko? Belum terdengar? Cek, sudah? Ya, masuk Pak Eko. Oke. Nggih, oh ini berbagi sharing cerita aja nggih yang ada di sekolahan kami nggih. Kalau di sekolah kami itu kan memang sekolah inklusi nggih. Jadi setiap guru atau setiap karyawan itu memang diberikan pemahaman bahwa sekolah kita itu adalah sekolah.
Baterainya sepertinya habis, Pak Eko, itu mati lagi lampunya. Cek, cek, Ya, sudah. cek. Oh ya. Mohon maaf, ternyata memang ya habis teleponnya. Oke, kalau di sekolah kami memang pertama itu dipahamkan dulu bahwa sekolah kita itu adalah sekolah inklusi, yang mana setiap hari pasti kita akan bersinggungan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti apapun itu kasusnya dan sebagainya. Memang sudah ada GPK, tapi nah GPK di situ memang mengawal dari pagi sehingga sore, nggih, kalau di tempat kami, nggih. Ada satu GPK mungkin bisa memegang atau mengampu dua anak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kalau kondisinya memang sedikit berat, memang satu guru satu GPK. Maaf, maaf. Satu anak ABK dikasih satu guru pendamping. Nah, bagaimana cara agar ini nggih, apa, guru-guru mapel atau guru-guru yang lainnya itu aware atau kepada anak-anak, atau care kepada anak-anak kita, nggih. Kita ini apa namanya? Kalau di tempat kami itu ada yang wali kelas kayak gitu, nggih. Nah, wali kelas itu memang awalnya, nah itu adalah yang bersinggungan dengan guru pendamping khusus, dengan anak berkebutuhan khusus, juga orang tua dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi mau tidak mau guru itu juga harus ikut tahu nih, oh ini anak didik saya atau saya sebagai wali murid dari si anak ini harus tahu ini, ini kalau misalnya guru pendampingnya izin atau tidak masuk gimana ini. Nah, apakah saya biarkan saja anaknya? Nah, tentu saja tidak, nih, Bapak Ibu. Jadi dari seorang wali kelas ini, nah juga pastinya kita berikan pengertian bahwa ini adalah anak kita bersama. Nah, tidak bisa diserahkan hanya untuk GPK-nya saja. Nah, dalam urusan aktivitas pagi atau rutinitas pagi, otomatis wali kelas ini juga memberikan briefing, briefing pagi atau briefing sore. Jadi mereka juga ikut tahu, oh iya anak ini kalau misalnya tantrum seperti ini penanganannya. Kalau misalnya anak ini dipicu dengan kata-kata ini, dia akan jadi tantrum. Jadi diberi pemahaman kepada teman-teman sekelasnya bagaimana si anak ini dikondisikan. Jangan sampai muncul kata atau sesuatu yang bisa memicu emosi si anak tersebut. Ini dari wali kelas dulu. Nah, kemudian untuk guru mapel, ya. Nah, otomatis guru mapel itu juga setiap hari eh, memberikan pembelajaran sesuai dengan mapel mereka. Oke. Anak-anak kita kalau di sekolah kami itu juga ikut pembelajaran di kelas. Jadi tugasnya seorang GPK di sekolah kami yaitu memberikan modifikasi materi. Jadi misalnya matematika. Oh ini sampai pembelajarannya mungkin bisa sampai integral atau apa dan sebagainya. Mungkin anak-anak kita yang inklusi juga hanya dikasih penjumlahan atau perkalian yang sederhana. Nah, di situ juga antara guru pendamping dan guru mapel juga berkolaborasi. Karena apa? Nantinya nilainya guru yang GPK ini juga menyetor nilai ke guru mapel dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung, guru mapel pun ini juga dalam kelas, karena ini kondisinya di dalam pembelajaran di kelas, nggih, guru mapel juga akan bersinggungan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi setiap hari pastinya tahu, oh ini anak ini kalau hari ini misalnya habis libur. Nah, ini biasanya belum bisa terkondisikan. Nah, si guru mapel misalnya matematika, wah ini pagi harus diajak ice breaking dulu biar anak ini nggak terlalu spaneng dan sebagainya. Nah, jadi dari situ kebiasaan, insya Allah ya antara guru mapel, antara wali kelas dan juga sivitas dari Bapak Ibu guru semuanya, kita bisa saling tahu, oh ternyata ada anak ini, oh anak ini tidak suka diganggu ini. Nah, jadi dari aktivitas-aktivitas sehari-hari ini, jadi kurang lebih guru-guru mapel juga akan lebih, oh paham, ternyata ini anak kita juga harus ikut andil dalam memberikan apa atau mendidik dia. Jadi
untuk rasa kepedulian dan sebagainya bisa sedikit demi sedikit bisa tumbuh, tidak hanya dipasrahkan ke GPK-nya saja. Mungkin seperti itu di sekolah kami, Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Tanya. Bapak Ibu yang lain yang ingin ya silakan kami beri raise hand untuk bisa melaksanakan. Nanti Bapak Ibu nanti bisa juga sharing pengalaman Bapak Ibu terkait dengan bagaimana menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus, bagaimana menghadapi PDPK yang tantrum, ataupun bagaimana proses pembelajaran di tempat Bapak Ibu dengan mungkin tadi yang berhubungan dengan Pak Eko, dengan Anyaman dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu kami beri kesempatan untuk bisa bertanya, untuk bisa berkolaborasi bersama di kesempatan dan bisa langsung berdiskusi dengan beliau narasumber kita. Kami cek di kolom chat, siapa tahu ada yang bertanya lewat chat. Oke, iya. Oh, belum ada ternyata di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan kembali untuk bisa bertanya dengan narasumber kita. Pengalaman luar biasa sekali di tahun 2021, 2023, beliau juga sudah membuat karya dan kemudian menjadi salah satu nominator di seleksi tersebut, yaitu semua membuktikan bahwa produktivitas dan inovasi yang Pak Eko laksanakan memang secara kontinu, secara berkala, terus di-upgrade dan terus apa namanya dikembangkan. Bagi Bapak Ibu yang berminat ataupun yang punya keinginan untuk bisa berinovasi seperti beliau, mungkin juga ingin melakukan apa namanya mengikuti ajang-ajang yang sudah beliau laksanakan. Mungkin dari pengalaman Pak Eko selain di Jambore ataupun di HGN ini ada apa namanya ajang lain nggak Pak Eko untuk Bapak Ibu yang di ranah inklusi ini untuk bisa apa namanya menyalurkan inovasinya dalam belajar ataupun dalam eh, apa namanya inovasi media pembelajaran dan sebagainya Pak Eko. Oke, kalau untuk ini malah saya sebenarnya ini gitu, apa namanya kurang aktif dalam komunitas-komunitas. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah aktif di komunitas-komunitas belajar seperti terutama yang ini gitu, apa namanya komunitas apa namanya kosim ini, kosim atau apa namanya itu. Nah, itu malah saya tertarik ini ingin menambah wawasan karena selama ini di sekolahan kami tuh masih agak apa ya, sedikit eksklusif. Kurang ini nggih, kurang juga kurang berkolaborasi dengan yang lainnya. Makanya dengan adanya setiap acara-acara itu saya juga ingin berbagi pengalaman. Kalau di sekolahan Bapak Ibu itu seperti apa, saya juga tanya-tanya. Oh ternyata kalau di sekolah kami itu ini loh Pak, biasanya sering kerjasama dengan SLB dan sebagainya. Nah, di sekolah kami itu malah sementara malah belum begitu aktif bekerja sama dengan yang di SLB atau di sekolah-sekolah inklusi lainnya. Jadi saya yang ini malah ingin ini belajar lebih dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu dan lebih aktif lagi ya dalam penyaluran atau mungkin pengajaran-pengajaran yang lebih cocok untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus lagi. Ini mungkin itu Pak Yusron. Ya, baik Bapak Ibu kami beri kesempatan lagi untuk silakan untuk bisa bertanya, bisa sharing ataupun bisa berkolaborasi dengan narasumber kita Bapak Eko Setiawan. Silakan Bapak Ibu untuk bisa raise hand ataupun langsung bisa open mic dalam webinar ini. Nanti bisa kita coba diskusikan terkait dengan pengalaman, praktek baik ataupun kendala yang Bapak Ibu rasakan di sekolah ataupun di kelasnya masing-masing. Karena memang
satu PDBK itu punya karakteristik, punya keunikan masing-masing. Bisa jadi dengan satu apa namanya diagnosis yang sama, misalnya ADHD, tapi ADHD di kelas Pak Eko mungkin beda juga dengan ADHD di kelas yang Bapak Ibu temui di apa namanya di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Kalau dari Pak Eko sendiri yang di dalam video tersebut itu termasuk dalam kategori apa Pak Eko yang menjadi bintang? Nggih, kalau nggih, kalau untuk ini yang didampingi itu memang kalau di sekolahan kami itu hampir setiap tahunnya itu berganti-ganti. Untuk tahun ini saja saya megang satu anak autis dan satunya ini apa namanya emosi perilakunya masih belum stabil. Jadi eh tiap hari tantrum dan sebagainya itu ya sudah makanan sehari-hari nggih. Meskipun kalau bisa dibilang nggih kami sebagai GPK yang ada di sekolah kami itu mayoritas bukan dari basic PLB dan sebagainya, tapi dari pelatihan-pelatihan yang kita dapat dan sebagainya kita dikasihkan ini ya tips untuk menangani anak kalau tantrum gimana dan sebagainya. Nah, biasanya ya beragam, tapi seringnya saya dapat ini dampingan yang autis biasanya. Kalau untuk yang di video tadi itu memang satunya autis dan tapi autisnya itu memang autis cerdas yang istimewa, gitu. Mungkin IQ-nya mungkin ya tinggi lah. Dia bisa multitasking, hafalannya bagus, multimedianya juga bagus dan sebagainya. Nah, kalau memang autis dengan kemampuan seperti itu kan kita lebih mudah gitu untuk mengembangkan bakat minatnya. Tapi kalau untuk autis-autis yang masih apa namanya masih belum kemandiriannya masih kurang, toiletingnya masih belum bisa mandiri dan sebagainya tuh mungkin ya kita harus sabar lah. Intinya sabar dan keikhlasan karena anak-anak seperti itu kan kalau mereka marah, kita ikut marah, mereka juga tidak akan nurut. Kalau mereka marah ya kita tunjukkan wajah yang semangat dan ceria, itu aja. Karena cara menyentuh mereka itu ya nggak bisa dengan tangan biasa, tapi memang dengan hati ke hati. Ya, mereka kalau dengan dari hati ke hati itu mereka akan terasa sendiri lah ya. Kalau kita gemati ke mereka, insya Allah ya mereka juga akan ya lama-lama juga akan luluh lah gitu. Kadang kan penyesuaian di awal itu kan memang susah gitu, apalagi setiap tahun di tempat saya itu ganti pendamping. Jadi anaknya tahun ini, nanti tahun berikutnya juga akan ganti lagi. Jadi anak-anak memang didesain untuk adaptasi mereka karena nantinya kalau mereka lulus itu mereka juga akan bersosialisasi dengan banyak orang, mereka akan berinteraksi dengan orang asing dan sebagainya dan mereka itu harus terbiasa dan mampu untuk merespon interaksi mereka ya biar dari pergantian GPK 1 ke GPK yang lain nantinya diharapkan ya itu mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan nanti kalau sudah lulus. Mungkin seperti itu Pak Ustaz. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Eko Setiawan. Kalau dari yang lain Bapak Ibu silakan untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa bertanya, untuk bisa menanggapi apa yang tadi Pak Eko sampaikan. Silakan bisa raise hand ataupun bisa langsung open mic. Nanti Oke, silakan. boleh Pak. Ya, Pak Haria silakan bisa nyambung. Iya. Oke, memang ya berbagi pengalaman Pak Eko ya, izin Pak. Memang ya untuk PDBK ini ya awalnya seperti saya sih Pak, sulit gitu ya. Tapi sembari dengan seiring waktu kita belajar terus kepada ke pelatihan-pelatihan ya. Memang sih awalnya kita sebagai guru tuh ya kembali kepada filosofis KHD ya Pak ya. Ya guru itu menuntun bukan penuntut gitu. Nah, jadi ada kata kunci itu yang mendasari saya merubah paradigma saya gitu. Nah, kembali kita ikhlas gitu. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru. Ya apapun bentuknya eh, peserta didik yang ada di sekolah saya, ya kebetulan sekolah saya itu sekolahnya yang negeri ya Pak ya. Kita sekolah inklusi juga menerima semuanya. Ya saya bisa sampaikan dengan teman-teman. Kuncinya adalah ikhlas.
Apapun ceritanya, kalau kita tidak ikhlas sesuatu pekerjaan itu memang tidak akan bisa berproses untuk yang lebih baik. Nah, seiring waktu saya menanamkan dengan hal itu. Nah, sampai detik ini ya ada beberapa ke anak-anak yang memiliki hambatan-hambatan itu ya akhirnya dekat gitu. Walaupun sampai sejauh ini saya ya sebagai kepala sekolah, tapi tetap dengan anak-anak itu tetap setiap hari itu berdiskusi dan tidak saya merasa gini ya, anak-anak itu tidak enggan apa yang mereka ada di pikirannya itu untuk bercerita ke saya. Nah, tetapi kepada yang lain ya ada beberapa, tetapi ya kuncinya kalau memang kita ikhlas itu hati nurani kita itu dan pada PDBK itu ya mereka bawa itu nyaman gitu. Mereka nyaman gitu Bapak Ibu. Nah, contoh saya saat ini ada siswa kelas 10. Saya baru pertama kenal dengan anak tersebut. Saya sudah curiga, tetapi saya dekati, berinteraksi, saya perlakukan dengan teman-teman yang dengan anak-anak yang lain. Dia merasa nyaman. Bahkan sampai detik ini kalau saya bertugas di luar eh, dinas itu beberapa hari dengan kesibukan saya, dia selalu bertanya kepada guru piket, mana Bapak? Mana Bapak? Jadi sampai detik itu ketika saya kembali ke sekolah, dia bertanya, kenapa Bapak pergi lama? Saya mau bercerita. Nah, setelah saya persilahkan duduk, saya ini dia bercerita pengalaman selama ini apa yang memang kurang dia nyaman di sekolah, apa yang memang dia yang ingin dia pelajari gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu memang kembali sebenarnya kuncinya adalah hati nurani kita yang berbicara kepada anak. Nah, selanjutnya saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk anak-anak ya sama dalam pembelajarannya itu kita segabung dengan siswa reguler. Tetapi bagaimana Bapak dan Ibu yang paling terpenting kita memfasilitasi anak untuk mengatasi hambatannya. Nah, dan jangan pernah samakan proses penilaian, proses untuk tujuan pembelajaran itu kita samakan, kita sesuaikan. Nah, kenapa? Kembali Bapak dan Ibu, saya menggambarkan pengalaman ini pada teman-teman. Ingat Bapak dan Ibu, bahwa di dalam keluarga kita, anak kita itu ya tiga orang punya anak, tiga-tiga itu karakternya tidak sama. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan bagaimana kita memfasilitasi ketiga anak kita itu sesuai dengan eh, karakteristiknya. Jadi kalau kita memfasilitasi dia sesuai dengan karakteristiknya, tentu anak-anak ya tidak akan pernah menolak dan apa yang kita harapkan pasti akan tercapai. Nah, begitu kembali dengan anak-anak kita di sekolah, Bapak dan Ibu, Zemil. Memang banyak guru yang memang mungkin ya Pak ya di awal di sekolah saya itu sampai detik ini masih ada yang belum bisa menerima sepenuhnya gitu. Nah, jadi inilah yang harus menjadi tantangan yang terbesar bagi saya bagaimana bisa teman-teman di sekolah itu bisa menerima mereka yaitu sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dia. Nah, makanya untuk proses penilaian sumatif ini ya boleh saja Bapak dan Ibu. Nah, kita samakan, perlakukan dia dengan skala kita memakai handphone dalam asesmen sumatif, ya boleh kita ajari dia, kita ini kan. Tetapi setelah nanti dia melakukan asesmen, kita lakukan seperti pengayaan. Bagaimana dia bisa, apa yang kita harapkan, jangan minta lebih, apa yang memang dia bisa lebih, yang dia proses sesuai dengan harapan kita, dengan cara dia sendiri. Nah, itu suatu penghargaan yang luar biasa yang harus kita berikan ke dia. Nah, jadi intinya adalah eh,
anak-anak ABK, anak-anak PDBK itu yang memang perlu perlakuan yang khusus, yang terutama kita sebagai seorang guru harus melakukan dengan hati nurani kita. Ya, karena bukan apa Bapak dan Ibu, ya sejatinya kita guru itu ya memang benar kata orang guru yang hebat itu guru yang luar biasa adalah bukan guru yang punya segudang inovasi penghargaan. Ya, saya meyakini betul dengan kata-kata dengan kalimat itu. Ya, karena apa? Guru yang luar biasa, guru yang hebat adalah guru yang selalu dirindukan oleh peserta didiknya. Itu yang membuat saya ya benar gitu. Kenapa? Percuma aja gitu. Kita punya prestasi lomba ini lomba itu, kita punya bisa mampu mengaplikasikan ini dengan itu teknologi, tetapi kalau memang anak-anak kita memang tidak bisa yang sesuai dengan kita harapkan dan dia pun tidak merasa ya kita itu bisa memfasilitasinya, itu percuma Bapak dan Ibu. Makanya kembalinya ya, jangan untuk kurikulum itu Bapak dan Ibu, kurikulum kembali ke kurikulum. Kurikulum itu adalah suatu tools yang diberikan. Makanya kenapa kembali dengan kurikulum merdeka? Sebenarnya kurikulum merdeka itu ya Bapak dan Ibu itu adalah kebebasan dan fleksibilitas yang diberikan kepada kita dan sekolah gitu. Kenapa? Supaya kita sendiri yang menyesuaikan. Jadi saya ingatkan teman-teman, kurikulum itu ada toolsnya, tetapi kembali Bapak dan Ibu, lihat kondisi keadaan dan karakteristik lingkungan sekolah kita. Jadi tidak perlu kita mencapai capaian pembelajaran itu sesuai dengan apa yang. Kalau memang hari ini anak-anak kita cuma hanya mampu dengan seperti ini, ya udah. Tetapi yang penting adalah dia bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi itu Bapak dan Ibu mungkin ya sekedar ya mungkin ini mohon maaf ya Pak Eko, Pak Moderator. Ya ini pengalaman berbagi ya mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menjadi lebih baik lagi terus berproses ya bagaimana kita menjadi guru yang selalu dirindukan dengan hati nurani dan bekerja dengan ikhlas dan tanggung jawab. Oke, thank you Pak Eko. Ya, Iya, sama-sama Pak. kasih Pak Haria atas eh, kolaborasinya, atas sharingnya, atas pengalamannya. Memang luar biasa sekali. Eh, Prestasi terbesar seorang guru adalah ketika dia dirindukan oleh peserta didiknya. Luar biasa sekali, menginspirasi sekali, Pak. Semoga kita menjadi aktor-aktor pendidik, aktor-aktor insan-insan pendidik yang selalu dirindukan dan kemudian selalu memberikan manfaat terbaik bagi peserta didik kita masing-masing di satuan pendidikan kita masing-masing juga. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin berpendapat ataupun ingin menyampaikan eh, sharing-sharingnya, kami persilahkan. Jika memang sudah tidak ada, mungkin kita ke closing Pak Eko Setiawan. Kami berikan kesempatan untuk Pak Eko untuk memberikan closing statement-nya. Dipersilahkan. Iya. Nggih, kalau bicara tentang anak-anak atau PDBK nggih, kita terkadang sering terharu. Mungkin anak-anak itu dalam bidang akademik nggak begitu bisa menonjol atau begitu di apa ya banggakan. Tetapi kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, mereka itu sebenarnya punya potensi. Nah, terkadang potensi mereka itu malah mengalahkan ini anak-anak atau teman-teman yang reguler. Terkadang contoh aja di sekolah kami itu mungkin ya yang autis kayak gitu. Ternyata mereka itu memiliki kemampuan dalam bermusik. Nah, itu malah intuisinya sangat luar biasa sekali. Nah, disitulah terkadang kita sebagai guru itu merasa tersentuh hatinya atau terenyuh. Ya Allah, ternyata anak ini memiliki bakat yang mungkin luar biasa. Nah, kita pun eh, misalnya orang dewasa dan sebagainya, latihan setahun pun belum tentu bisa. Tapi ternyata mereka hanya dengan mendengar yang ada di YouTube atau di media sosial yang lain itu tuh
langsung bisa. Nah, itu yang terkadang membuat kita itu terharu, bangga, juga kadang menimbulkan motivasi untuk kita lagi untuk eh, lebih serius lagi menggali potensi mereka agar apa ya, mereka itu punya sesuatu atau daya tarik, bahkan kalau bisa mereka itu tidak dianggap sebelah mata. Mereka itu juga ingin diperlakukan sama dengan yang lain. Kita pun sedikit perubahan atau perkembangan di mereka kalau kita apresiasi, mereka itu pasti juga akan senang, atau makanya mereka juga akan eh, care ke kita, yang seperti yang disampaikan ke Pak Haria, jadi guru yang dirindukan gitu. Nah, kalau kita bisa mengapresiasi mereka, mereka juga akan respect ke kita. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suatu kesempatan yang luar biasa bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Kita berikan reaction, kita berikan applause yang meriah untuk beliau narasumber kita, Pak Eko Setiawan. Luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatan, waktu, ilmu, dan sharingnya, Pak Eko. Kita bertemu di acara-acara selanjutnya. Semoga nanti kita diberi kesempatan untuk belajar bersama, Bapak Ibu semua, di webinar-webinar Nah, Inklusi Merdeka lainnya. Demikian bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Pak Eko ya. Oke Bapak, terima kasih.